Kamu berbagi cerita sama aku yuk. Kita mulai sekarang ya. Hai, kalian apa kabar? Ada cerita apa hari ini? Sini, cerita yuk di teman cerita. Nah, di teman cerita ini, aku pengen jadi tempat kalian bercerita. Kita berbagi kisah, berbagi suka duka, kita cari solusinya bareng-bareng, atau bisa jadi memotivasi satu sama lain. Salah satu timku kemarin tiba-tiba pengen cerita, karena aku cukup sadar kalau dia ini lagi ada masalah. Dia cerita dari A sampai Z, kenapa di akhir-akhir ini kurang fokus. Memang kemarin ada beberapa hal tentang pekerjaan dia miss. Ternyata di balik itu, dia ada masalah dengan diri sendiri. Ternyata dia kurang percaya diri sama dirinya. Memang keyakinan dan kepercayaan diri akan mempengaruhi beberapa faktor atau perubahan dalam hidup. Maka dari itu aku sempetin nih baca beberapa komen dari teman-teman onlineku tentang keyakinan akan diri sendiri. Dari Tangan dan Suara. Mas Didit, terima kasih banyak remindernya. Saya yang kemarin telat lulus kuliah, rasanya kadang-kadang ngerasa gak pantas. Mampu apply di pekerjaan yang saya mau. Jadi overthinking duluan. Nonton ini berasa adem dan semangat lagi. Sama percaya kalau Tuhan akan kasih jalan di pekerjaan apapun itu. Sehat-sehat selalu ya mas. Live a little longer ya mas. You inspire and remind thousands of people including me. Aduh, bacanya. Jadi terharu banget. Makasih ya buat doa kamu. Makasih juga ternyata postingan-postingan kita bisa buat kamu jadi lebih adem, jadi lebih bersyukur, dan jadi lebih pede lagi. Terkadang kita juga butuh loh kata-kata apresiasi seperti itu. Membuktikan bahwa ternyata gue berguna loh buat orang lain. Ternyata keberadaan gue di dunia ini ada manfaat juga buat orang lain. Terima kasih banyak ya. Overthinking akan masa depan atau apapun langkah mana yang harus kita ambil itu emang berat banget rasanya. Kepikiran kalau ambil langkah yang ini salah nggak ya? Kalau langkah yang itu salah nggak ya? Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang harusnya kita pikirkan dengan pikiran dingin. Agar ketika kita mencari jalan keluarnya, kita bisa menemukan hal-hal atau solusi yang lebih baik lagi. Jadi tetap yakin dan berusaha supaya bisa memperbaiki dan mencapai apa yang kamu mau di masa depan. Jadi tetap semangat, kuncinya adalah kepala dingin agar kita tidak overthinking dengan hal-hal yang kita rasakan sekarang. Dan gak semuanya harus ada jawabannya sekarang kok, pelan-pelan aja. Dan satu lagi nih, komenan yang bikin hati aku happy dan jadi reminder juga buat aku. Ini dia nih. Sebuah komen dari Widya, _2, WD. Terima kasih Mas Didit, aku sedang di fase ini. Terkadang lelah dan ingin menyerah. Padahal belum ada setengah jalan. Yuk semangat lagi. Mungkin perasaan gak enak ini tanda kita beradaptasi jadi lebih baik. Sama-sama, aku juga senang banget bisa memberikan satu insight baru, satu kacamata baru untuk kamu bisa melihat hidup. Untuk kalian yang sedang berada di fase ini, fase ingin menyerah, untuk kalian yang lagi overthinking, bisa gak ya gue ngelewatin semua ini? Ingat teman-teman, Tuhan tidak memberikan cobaan yang kalian tidak mampu untuk melewatinya. Jadi teman-teman harus terus semangat ya. Harus terus berusaha agar ini semua bisa terlewati. Dan ingat juga, saat kita sudah melewati ini semua, artinya kita sudah bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Di awal rasanya mungkin gak nyaman banget. Tapi namanya juga kita melewati batas nyaman, our comfort zone. Pastinya kita harus melewati semua perasaan-perasaan baru yang zaman dulu gak kita lewatin. Dulu aku pernah berada di fase ini. Deg-degan, risau, khawatir. Bisa gak ya gue ngelewatin ini semua? Bisa gak ya gue survive? Kayaknya pengen deh beberapa tanggal yang lagi krusial itu aku lewatin. Tiba-tiba gue bangun di tanggal beberapa hari setelahnya. Ternyata gak bisa. Gue harus jalanin itu semua. Semua rasa gak nyaman itu harus gue lewatin. Semua ketakutan itu harus gue laluin. Dan aku harus melewati fase kecewa, fase sedih. Bisa gak sih di skip?
Seperti halnya kita lagi nonton TV atau nonton film yang pengen kita skip sekarang, seperti halnya remote control yang bisa kita lakukan untuk kita bisa mengontrol hidup kita. Dan ternyata itu nggak ada. Dan yang bikin kita marah-marah adalah kita kehilangan kontrol atas hidup kita. Kita kehilangan kontrol atas hal-hal yang ingin kita harusnya begini, harusnya begitu. Justru di saat itu kita malah tumbuh, kita malah kuat, dan malah menemukan hal-hal yang bikin kita bahagia, atau hal-hal yang mungkin membuka kemampuan kita, membuka solusi untuk hidup kita. Mungkin kunci hidup kita ada di situ. Mungkin di dalam lumpur yang kita masuki ada kunci untuk kebahagiaan kita. Minuman yang pahit membuat kita jadi bersyukur bisa minum yang manis. Makanan yang basi bikin kita jadi bersyukur tentang makan nasi dan lauk pauk yang sederhana. Pahitnya hidup kita ambil menjadi pengalaman yang mendatangkan pelajaran yang baru. Lalu manisnya itu akan kita kenang selamanya. Kali ini aku punya beberapa tips buat teman-teman yang bisa membantu kalian yang sedang berada di fase menyerah, kehilangan motivasi, atau bahkan gak tahu harus ngapain lagi. Yang pertama, kalau kamu lagi ngerasa kecewa, mau itu pada orang lain atau pada diri sendiri, jangan denial. Akui rasa kecewa itu. Dengan mengakui rasa kecewa itu, rasa sedih itu, kamu akan membiarkan emosi kamu jadi keluar. Kamu bisa merasakan emosi itu. Kamu jadi berani merasakan bagian-bagian yang kamu pengen skip tadi. Rasa kecewa itu adalah emosi yang natural dari seorang manusia. Dengan mengakuinya, kamu dapat lebih mengerti akan dirimu sendiri dan tahu apa maumu. Yang kedua, daripada kamu menyalahkan diri sendiri, lebih baik kamu memaafkan dirimu. Akui kesalahanmu dan maafkan dirimu. Jangan lupa berikan ucapan terima kasih pada dirimu sendiri dan belajarlah dari kesalahan tersebut. Oh iya, kamu juga sesekali berikanlah pelukan pada diri kamu sendiri. Tepukan di bahu, kamu hebat banget. Itu salah satu bentuk kalau kamu menghargai diri sendiri. Lalu, kita harus membuat rencana apa yang akan kita lakukan ke depannya. Apakah kita akan terus bertahan dan berjuang agar melewati fase ini, atau pindah haluan mencari bidang baru yang mungkin akan lebih baik untuk diri sendiri. Itu gak apa-apa banget. Jangan lupa, setelah membuat rencana apa yang ingin kamu lakukan, kamu harus memberanikan dirimu untuk mengambil langkah untuk memulai. Kalau kamu udah terapin semua tips di atas, kita akan menyadari pelan-pelan gimana hidupmu bisa tertata, bisa lebih penuh dengan semangat yang baik, bisa jadi lebih yakin pada diri sendiri untuk mencapai semua yang kita mau ke depannya dan melewati apa yang tidak kita mau. Jadi, berani untuk melewati semua perasaan yang harusnya kamu lewati, baik suka maupun senang. Karena ternyata di hal-hal yang tersedih pun, di situ mungkin kamu bisa menemukan kunci dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau emosi-emosi yang selama ini tidak bisa atau tidak ketemu jawabannya kenapa. Nah, kalau kalian ada cerita seru, boleh dong cerita di semua kanal sosial mediaku. Ada YouTube, Instagram, atau Twitter. Mau komen atau DM juga boleh. Ditunggu ya cerita kalian di Teman Cerita. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak cerita seru lainnya. Terima kasih teman-teman.